kejutan di tiap match-nya. Dan kita akan lihat apakah kejutan itu akan terus berkelanjutan. Di mana yang mereka hadapi adalah RRQ Hoshi. Secara sejarah, secara previous match historinya mereka Todak tidak gak baik. pernah menang sama sekali atas RRQ. Cerita yang sangat-sangat Pahit. tidak mereka inginkan Pahit. gitu dari Todak, pahit banget. Tapi mau nggak mau sekarang mereka akan bertemu kembali. Coba lihat, sudah ada 2 marksman yang memang dihilangkan. Bahkan hero dia seperti Joy pun sudah langsung dilenyapkan. Kenapa? Karena kita tahu untuk Todak sendiri mereka sering sekali menyimpan apapun yang sangat kreatif, apapun itu yang mengejutkan. Bahkan kemarin Ciku yang pertama kali ya di Emperor World Championship mendadak pindah. Ya, itu di match terakhir ya, yang dimana sebelumnya di Gold berubah menjadi mid lane karena ada pertukaran player. Benar. Antara Momo dan juga Formace. Terus ternyata teman satu regionnya mereka, Tim Hak, juga melakukan hal yang sama. Ya, Pemain yang tadinya ada di God Lane dipindahin dulu ke XP. Pemain yang ada di XP dipindahin dulu ke Lord Lane. Dan hal baiknya dengan apa yang udah mereka laluin kemarin di match tersebut, mereka menang di 2 lane tersebut. Jadi yang satu nahan badan tapi goldnya banyak. iya. Yang satu juga bisa mendapatkan XP yang jauh lebih gede, mempunyai ultimate terlebih dahulu. Lalu setelah dia balik lagi menuju ke lane-nya, leveling dia lebih tinggi, gold tinggal dia cari. Benar, itu juga yang terjadi waktu Todak sempat main di group stage. Waktu itu Chico yang pakai popol dia di XP. Berhadapan sama Uranus sehingga Uranusnya nggak bisa bergerak untuk yang biasanya kita tahu job desk-nya Uranus untuk iya, karena kita lane. tahu ya XP laner dari kita sendiri juga untuk membantu ya apapun itu nantinya di area entah itu di area turtle pun objek-objek lain. Sekarang first pick akan jatuh ke tangan dari Todak dan Yves. Langsung mereka amankan. Popularity Yves-nya sudah semakin tinggi lagi untuk sekarang. Walaupun ada nerf yang memang diberikan terhadap Yves ya. Dengan mengecilnya kotak yang dia punya. Tapi itu pun gak ngaruh apa-apa sebenarnya dalam efek slow dan damage-nya lebih besar. Iya. Itu dia yang menjadi PR-nya. Dan wow, udah ada satu hero yang kita bisa lihat untuk menuju ke arah backline. Yuzong. Begitupun dengan adanya Hilda untuk RRQ Hoshi. Berarti yang kita tahu rival. Ini kan salah satu power hero-nya adalah Assassin. Mungkin ini menutup juga chance-nya di Nipik. Ini sebenarnya gue suka banget ya dengan apa yang udah langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Mereka mengamankan Yuzong dan juga mengamankan Hilda. Dua-duanya punya job desk ngeganggu banget. Yang satu mungkin lebih ke area dengan ada Yuzong nanti dengan Black Dragon Form dia mendarat, dia landing dengan satu Furious Depth dan juga Dragon Tail. Satu area kemungkinan besar akan terkena efeknya. Tapi Hilda, estimasi waktu pattern dari farmingnya Todak lah yang akan menjadi incaran. Betul, dan selamat datang kembali di Empor. Selamat teman-teman semuanya. Dari mana saja? Tadi ada yang mirip Om Wawa tahu ngobrol sama Kolius. Serius? Iya. Di mana? itu katanya Wawan. Oke, sesi pick and ban ini yang pertama ya. Aku suka sih pick Hilda. Karena ini nge-deny counter sebenarnya. Counter pick buat hero-hero dari Todak. Dari rival juga ya, Assassin mungkin. Tapi ini agak gentar. Ada Hayabusa dan kita lihat ada Fanny akan beradu Assassin. Albert dan juga rival. By the way, happy birthday Albert. Happy birthday. Lagi ulang tahun. Mudah-mudahan di tahun ini ada kado terindah yang bisa Albert dapatkan ya, ataupun Albert berikan bersama dengan RRQ Hoshi kepada seluruh masyarakat Mobile Legends yang ada di Indonesia ataupun dimanapun itu ya. Aminkan teman-teman. Iya. Tapi dengan 3 pick yang emang sudah diambil oleh Todak. Ya udah, Fanny di sini capable banget Om ya. Ya, Fanny udah standby. Mereka punya 2 slot ban lagi. Ya, dan Fanny nggak bisa diganggu sekarang karena salah satu gangguannya adalah Hilda yang sangat meresahkan kaum assassin. Tapi sekarang sudah mulai diambil tadi oleh RRQ Hoshi. Berarti mereka akan bisa menjalankan Fanny-nya ini dengan cukup enak. Soalnya kemarin Todak sempat berani untuk melepas Fanny, tapi mereka punya counter yaitu Hilda dan Masha yang bareng-bareng, dan sekarang Hildanya udah diambil. Berarti masih ada chance untuk Masha. Mungkin bisa di-ban sama RRQ di pick yang ban yang kelima. Kalau kita Masha sebenarnya bisa, dia cukup tanky, tapi hanya Masha sendirian ini nggak bakal cukup sama sekali buat mengganggu Fanny. Jadi Fanny-nya bakal bebas, dan berarti ini PR-nya sebenarnya buat Todak adalah mereka butuh salah satu stopper juga untuk menghentikan Fanny. Belum ada locker sama sekali kalau kita lihat. Jadi cuma ada memang stun sisi dari Kampir Kupa. Tapi sisanya masih dengan efek-efek slow untuk Todak. Dan sekarang ada fun fact yang memang sudah ini Vin has the most gameplay in M series. Ini permainan ke-56-nya loh. Iya, ini udah 55 kali, berarti ya kita bisa bilang ini adalah kedua tim dengan player-player veteran, player-player yang sudah mendebutkan dirinya dari M series yang pertama, yaitu Vin,
ada Ciku, dan juga Moon. Ya, yang menarik sekarang di bandnya Lilia, berarti bakal ada hero melee di garis depan yang bisa dimainkan. Fredrin belum Iya, terlihat. karena Fredrin belum terlihat gitu. Betul, masih ada Fredrin untuk bisa menghentikan langkah dari Fanny. Energy Eruption-nya akan bisa menangkap Fanny. Hilda-nya juga bakal bisa agak terganggu, ke delay untuk movement-nya dia. Ini gue penasaran tuh sama Todak malah sekarang. Ini Todak. Gini ya, Todak fun fact-nya, XP dengan gold-nya bisa ketukar. Itu Iya, dia. tadi kita Roll-nya bahas ya. bisa ketukar juga. Iya. Kalau di Indo itu yang pernah melakukan seperti itu juga itu adalah Aura ya? Iya. Aura yang pernah melakukan itu Aura, ya? ya Kabuki sama Hai suka tuker-tuker. EVOS juga pernah melakukan itu. EVOS juga, iya EVOS juga atas. EVOS waktu itu pernah jadi ya? mid, Iya. balik lagi jungle. Oke. Akankah ada Ruby sebagai salah satu stopper untuk Fanny-nya atau Fredrin? Fredrin Fredrin atau Ruby? sekalian aja sama Ruby. Nggak bisa sih. Bisa. Fredrin bisa, jungle. Fredrinnya Fredrinnya masuk ke ke jungle, XP. ke XP. Ya. Ruby-nya roam. Oke, Tapi Martis. Matu udah langsung diamankan juga oleh pemain dari Todak dan satu hero terakhirnya. Martis Roamer, XP laner atau Martis XP juga bisa. Berarti butuh satu sosok Enggak, roamer. masalahnya Martis udah berada di area XP sekarang masih capable nggak Jim? Masih enak. Bisa. Tapi Tapi dia nggak kayak bakal terlalu efisien waktu itu Icat dia level 4. potensi dari Ya. Martisnya yang bakal hilang gitu. Potensi dari Martisnya. Makanya kalau menurut gue sendiri ya Sok atuh dia mah jadi jungler aja udah. Tapi sudah ada Hayabusa ya, jadi nggak bisa Iya, cuman ditarik masalahnya sebagai udah ada Hayabusa gitu Yap. loh kan. Dan Benar. Ruby? Dan ya ada Ruby untuk menghentikan laju dari Fanny atau bahkan dengan hero-hero yang punya sisi untuk bisa langsung menembus bagian belakang. Brody kah untuk Skylar? Karena untuk Skylar sendiri begitu banyaknya hero yang masih bisa dia gunakan. Iya, Sekarang iya. udah terlihat nih dengan One, Cloud dan juga Kari yang dihilangkan. Hanya tersisa sedikit lagi. Untuk marksman banyak banget tapi yang bisa diamankan Beatrix. Udah lama kita nggak ngelihat Skylar pak menggunakan Beatrix. Iya. Ya, berarti Beatrix di sini dia nggak bakal punya teman untuk bisa melakukan setup. Yap. Jadi untuk setupnya sendiri bakal masuk dari Clay dengan kaditanya dia. Sisanya mungkin dari garis belakangnya ada Finn memang ada di depan, tapi Skylarnya karena gak ada sisi di depan yang cukup kuat, berarti dia harus benar-benar memainkan positioning dia. Oke, ini dia waktunya teman-teman. Match yang pertama di hari kedua. Knockout stage dari M4 World Championship. Ada satu tim kebanggaan dari Indonesia yang sedang berlaga. Rarky Hoshi, Sok Atu dari Indonesia, dari manapun kalian berada. Kalau memang kalian fans dari MLBB ada di Indonesia nih ya. Iya. Sok nongol, saatnya Indonesia di kolom komen. Hey! Betul banget, dan juga hashtag jangan lupa Viva RRQ. Viva RRQ-nya saatnya Indonesia ya. Tapi keep respect terhadap Todak juga. Karena kita tahu Todak adalah salah satu tim yang sangat-sangat besar pula di region dari Malai sana ya. Oh, sebagai runner up juga ya di Yap. MPL Malaysia. Tapi ini dia sang pendukung dari Todak juga pastinya memberikan dukungannya penuh dan jangan mau kalah. Tapi tanpa berlama lagi kita langsung saja melihat Land of Down di game yang pertama, match pertama, babak knockout stage di hari yang kedua. Dan Ciku yang berubah kembali, ternyata ini adalah Hayabusa mid kah? Karena partisnya yang di jungle. Ada perubahan lagi yang terjadi. Martisnya Benar-benar kreatif dari apapun itu yang sudah Haya dihasilkan. Tapi Haya, Om Wawa, Haya Godland. sudah ada Hayabusa untuk menjadi jungle. Tapi ternyata coba lihat, Ciku menggunakan Hayabusa di area Godland. Ya, yang berarti Haya Golden oke. Mungkin masih bisa, tapi dari sisi farmingan berhadapan dengan marksman dia akan ditekan habis-habisan. Jadi sangat berbahaya sekali untuk Ciku kalau memang mau head to head secara langsung berhadapan dengan Beatrix dari Skylar. Cuman kalau memang bisa dimainkan ya, Martisnya harus cepat level 4 untuk bisa nge-backup dia. Wow, Todak masih punya kejutan ya untuk match keempatnya di M4 kali ini. Tapi udah ada gangguan nih dari Ini di bagian tengah, coba lihat ada 3 player yang berkemudian. Ada satu tadi, hal yang hampir saja membuat player dari RRQ Hoshi berada di dalam ancaman yang sangat-sangat mengerikan. Clay masih bisa pergi dari tersebut, tapi coba lihat rival masih bisa melawan farmingan dan mereka kembali ke patternnya masing-masing. Wow, kejutan demi kejutan kian terjadi ya. Tapi sejauh ini belum ada first blood, walaupun kita lihat first blood rate-nya. Nomor 2 untuk Todak dan nomor 9 untuk RRQ. Dan kita lihat di area XP lane. Ini Momo berada di XP lane sebagai Popol Kupa dan tugas dari Yamski ternyata nge-gaping ke XP-nya dulu untuk pergerakan dari R7-nya terbatas. Bahkan sekarang belum level 4. Ya, kenapa dari marksman-nya ditaruh di XP lane? Kita sudah berbahas ini di group stage. Ya. Turtle-nya akan di-setup dan akan diambil oleh Todak. Ya. Jadi mereka ingin untuk menang team fight apapun yang terjadi, Turtle yang pertama akan menjadi milik Todak.
Yes, dan ini dia Turtle Camp by UBS Gold yang Yep. sudah muncul. Akankah menjadi milik Todak ataupun RRQ karena setup sudah dilakukan? Wah, itu coba lihat. Ada Punisher dan first blood. Berhasil didapatkan first blood. Infinity pun berhasil langsung aja diambil oleh RKC. Tapi R7 tertinggal sendirian di tengah-tengah kerumunan player dari Todak. 1-1. Yes, tapi saat ini di mana Turtle yang sudah mulai dipoke juga rival. Sudah mencoba untuk menarik Turtle ke area dari sisinya. Begitupun dengan ada 3 player dari masing-masing tim. Mencoba untuk saling mengganggu saja Void Crystal dan terbuka dan Albert di sana tertahan. Oke, Oh my no. Ada beberapa player dari RRQC malah langsung menghilang. Dan Turtle Slain by UBS Gold pun berhasil langsung diamankan oleh Todak. Bahkan untuk kali ini Yamski dengan darah yang begitu banyak masih siap R7. untuk langsung maju. Tapi R7 Punish dan Dragonta semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mengusir player dari Todak. 2 nyawa ditukar dengan adanya Turtle. Tapi kita bisa lihat juga dari gapnya udah mulai dipersempit lagi. Dari peperangan yang begitu kian terjadi, agresivitas, metode langgar dibalas langgar. Karena lihat tabrak gaming dari peraduan 2 assassin dan bisa kita intip dari item pertamanya, Om. Ya, di mana memang untuk Hayabusa sendiri dia sudah punya Furious Hammer secara damage-nya bakal besar, tapi untuk melakukan ganking ke arah gold lane untuk mencari Chico guys, dia akan susah. Karena Quad Shadow akan bisa menyelamatkan Chico guys ketika ada ganking 2 sampai dengan 3 pemain. Sehingga tugas dari Martis sekarang rival adalah untuk bisa mendapatkan objektif saja. Oke, sekarang rival Nggak punya purple. masih berhasil untuk bisa mempertahankan dirinya, tapi tidak untuk purple. Ada 1 keuntungan yang berhasil diambil dan juga di bawah R7 di area XP-nya masih berhadapan dengan Momo dan untungnya R7 masih bisa menyamakan dan bahkan mengungguli dari sisi leveling loh. Nah iya, itu padahal udah di GB juga, udah ada bantuan dari Yamski, tapi ya ini dia R7. Walaupun emang sedikit terhambat ya dari segi rotasi, tapi seenggaknya levelingnya masih sama. Ya, untuk tim fight lebih tim fightnya memang dari langgar sini yang dimana mereka harus bermain cepat. Tapi Finn ada 2 ultimate tadi yang udah langsung dikeluarkan, tapi Finn masih berhasil selamat. Dan untuk kali ini Gift pun berhasil dihancurkan. Ada 2 source ultimate yang memang benar-benar terbuka, dan bahkan untuk kali ini Momo sendiri yang terjebak di bagian bawah, bahkan langsung dihajar begitu saja. Akankah dia berhasil kabur dari tersebut? Tapi tidak, karena RRQC begitu mengamuk dan juga membalaskan apapun yang terjadi di area mid. Wow, dan bahkan sekarang keuntungan bisa diamankan oleh RRQ. Dan ada sedikit kendala terjadi. Oke, dan kita bisa lihat gimana RRQ yang tadi sedari awal juga udah kena rusuh. Tapi tadi first blood yang gak jadi. Itu penting banget sih, karena Finn tadi udah sekarat banget kan. Yep. Kalau itu kena first blood itu lumayan banget jadi tabungan untuk Todak. Tapi Hampir untungnya saja. enggak. Ya, dan di XP lane-nya yang memang di setup-annya sedemikian rupa diusahakan oleh tim Todak ternyata bisa dibalaskan oleh RRQ. Dan bahkan turtle yang pertama jatuh ke tangan RRQ dengan Finn. Jadi menurutku ini adalah plus banget tadi untuk di early game bagi RRQ. Tinggal bagaimana mereka memanage nanti ketika menginjak ke mid game. Karena kita belum tahu di sini Chico dengan Hayabusanya apakah memang bisa maksimal dengan penggunaan hero tersebut. Banyak sekali momen memang kita melihat dia menggunakan mid laner, pernah jungler bisa, marksman bisa, tapi sebagai gold laner assassin inilah yang harus dipertanyakan juga untuk tim Todak. Apakah memang mereka terlalu memaksakan untuk fleksibilitas mereka? Oke lah, memang mereka fleksibel. Mereka bisa mainin sebenarnya tadi di laning phase-nya, XP lane bisa ada Martis. Tapi mereka maksa untuk menggunakan Hayabusa sebagai gold lane. Dan ini bisa jadi pedang bermata 2 untuk tim Todak. Karena mereka sedang tertinggal sekali. Kalau lagi unggul, itu bagus. Kalau lagi ketinggalan, ini PR buat Todak. Ya, dan apalagi kita lihat juga begitu banyak pick off yang dilakukan oleh RRQ ya, membuat akhirnya dari goldnya dalam keadaannya juga sekarang udah diunggulkan oleh RRQ, dan kita akan kembali kepada game yang sudah dilanjutkan kembali. Yap, ini dia sudah ready lagi untuk bisa melanjutkan bagaimana jalannya pertandingan. Karena Finn dan juga Clay sudah standby di area dari Turtle. Seperti biasa, Turtle Camp by UBS pun sudah hadir. Mereka sudah set up, tapi Yumski tidak mau kalah. Yumski hadir sendirian. Moon hampir saja terkena 1 air mancur yang memang sudah disediakan. Dan efek slow-nya bahkan untuk kali ini dengan name of bandit-nya Finn harus menghilang di area tersebut. Dan RRQ kehilangan 1 playernya. Mereka kekurangan dari quantity player. Bahkan dengan sekarang Turtle pun masih ada di sana, belum menjadi milik dari siapapun. Yap, tapi setup sudah dilakukan rival sendirian. Yamski dari belakang, Black Dragon Form sudah mulai terbuka, tapi Retribution dan Turtle Slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh Todak. Tapi lihat, Albert hadir dan bahkan Yamski berhasil dihilangkan di tangan Itu Albert. dia, rival tertinggal sendirian mau pergi ke arah mana, dia masih memiliki portal coil. Tapi belum ada efek bakaran di dalam tubuh saya sekali, namun dia ada berbeda. Malah R7 yang tertangkap basah. Fight terus-terusan terjadi bahkan di area mid. Hayabusa, where are you going bro?
kau pun pasti akan langsung terkena. Dan satu auto yang ada di area berhasil dihancurkan, tapi Albertnya malah dikejar oleh Kupa. Masih terlalu cepat Kupa, kamu harus kembali kepada pelukan Popo. Wow, ini mahal banget sih. RRQ bisa dapetin outer turret di arah tengah. Itu begitu menjadi satu advantage yang bisa dimanfaatkan pastinya. Dari zona farming untuk rival juga pastinya makin terlihat. Dan zoning out juga makin luas lagi dari RRQ. Dan kita bisa lihat juga Moon kali ini ada 300 assist dan menjadi ranking ketiga di most assist in M series. Nah, oke. Dari draft buat Todak, ketika mereka menginjak ke late game, seharusnya mereka punya banyak utility yang bisa dipakai untuk menumbangkan pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Jadi tugas RRQ Hoshi adalah untuk menekan agar jangan sampai Chico guysnya di sini bisa bermain sampai dengan ke late game. Karena kalau di late game-nya ini Finn bakal bahaya banget. Waduh, Finn-nya berhasil tadi sepertinya untuk bisa ngebait ya beberapa player yang dimiliki oleh Todak. Dia tapi harus mengorbankan satu sprint yang dia milikin. Nggak apa-apa, karena tadi baitingnya hampir aja berhasil. Untuk sekarang, dari Todak itu sendiri, sudah semakin kecil lagi area defense-nya. Namun, untuk sekarang, dari purple buff-nya pun masih berhasil diamankan oleh rival, harusnya. Harusnya ya, tapi yang bisa diamankan oleh kalian adalah Infinix Note 12 2023. Unlock your multiverse speed to lead. Nah ini Itu biar dia. kalian bisa makin fast hang lagi main Mobile Udah Legends. lama saya tidak bareng Queen of Raging ini ya. Jago, masih lembut, masih halus memang ya. Bagus, pertahankan itu. Tapi Albert di bagian bawah. What? Ini dia. Ini dia. Yes, solo Bayi kill. alien kita. Solo kill dari Albert tadi yang membuktikan memang sebagai Fanny harus bisa dihentikan. Karena tadi sendirian saja buat Chico guys. Dia nggak punya positioning sama sekali juga untuk bisa berhadapan dengan Fanny. Hilang dengan cukup cepat tadi Ciku guys. Tidak bisa melakukan banyak hal. Kali ini Finn berada di baris terdepan. Rival, akankah dia berani masuk dengan Molotov Coil ataupun dijepit dengan Asura yang dia punya terlebih dahulu. Tapi rival berhasil didorong mundur. Skylar udah memberikan damage balasan. Dan harusnya Turtle Slide Bayu Base Gold pun berhasil dimiliki oleh RRQ Hoshi. This is the power of RRQ. Setup yang begitu baik. 4 orang sekaligus mengamankan Turtle yang ketiga. Ini akan menjadi keuntungan lagi dan lagi. Sekarang network sudah berselisih di angka 2000 dan bahkan Skylar sudah mengantongi Malvin Roar. Wait, mau pergi ke mana? Dan rivalnya ternyata masih bisa selamat. Bahkan kali ini rivalnya akan membalaskan keadaan kah? Tapi Arseven mulai masuk, coba lihat. Ada Pudis dan juga Dragon Slayer memang berhasil sekali untuk bisa menambahkan langsung arah rival dan juga Arseven. Mereka mau dikeluarkan namun kaki sekali. Beatrix-nya, Free Skylar mendapatkan satu positioning begitu indah dan juga bisa memberikan damage yang begitu menyakitkan. Wow, sakit banget, bahkan 3 player dari Todak berhasil untuk dihilangkan. Begitupun adanya satu inner turret di arah top lane RRQ. Semakin jauh meninggalkan Todak dari segi gold dan bahkan inisiasi ke area jungle-jungle terinvasi sudah. Outer turret di arah bottom lane pun sudah tidak akan bisa lagi dipertahankan. Dan ini akan menjadi objektif yang begitu mahal untuk RRQ. Ya, menurut tadi rival ya, dia agak sedikit terlambat untuk mengeluarkan Mortal Coil dia tadi. Sehingga bisa terangkat ke atas dan bisa dieksekusi oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Tapi bagaimana serangan dari RRQ Hoshi juga? Mereka sudah mulai mengkotakkan Todak untuk tidak keluar melewati perbatasan sungai ini. Wes, Renner apatinya mulai masuk dan juga berasa ya damage-nya ya. Udah berasa gitu, kena gitu. Itu tajam banget ya, eagle eye. Eagle eye, Iya, mata elang. elang. Kayak jauh juga kena gitu loh. Iya kan, sniper Iya. ready, give me. Oh itu Iya, Leslie ya. kayak orang ngebut juga lewat gitu masih kelihatan gitu ya. Iya. Kejar, wait, hampir saja di Deg-degan ya. area berbeda. Arseven dan juga Ciku guys tadi bertemu dalam satu landing yang sama. Sekarang masih clear terhadap wave minion. Berhasil Arseven. Akankah dia masuk ke dalam kerumunan dari rekan-rekannya atau dia akan pergi dulu atau mengamankan dulu dari area expand yang dimiliki karena dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Black Dragon Form bisa sangat-sangat cepat untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Iya, bahkan tadi juga Black Dragon Form digunakan bukan hanya untuk inisiasi. Dari tapi minimap sebagai coba lihat. untuk gangguan lagi tapi lihat. Ciku guys, Ciku. bye-bye. See you soon Ciku guys. Dan pertempuran harusnya di area dari Lord. Ini kayaknya bakal berkurang atau bisa dibilang menghilang ya Om ya. Ya, ini akan menjadi meminimalkan usaha Todak untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Karena satu, ada Retribution yang memang dipakai oleh Albert tapi damage-nya memang besar untuk RRQ Hoshi. Yang kedua, double Petrify masih siap untuk RRQ Hoshi. Dan ini dia Lord slain by UBS Gold untuk RRQ. Ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi dan kita bisa intip itemnya nih Om. Ya, dari itemnya BOD, Melvic Roar, Wind of Nature untuk Skylar. Lebih daripada cukup untuk bisa menumbangkan hero tipis seperti Momo Ciku guys. Karena ada banyak hero-hero assassin bahkan untuk match sendiri. Tapi Moon
positioning dari dia harus bisa dicari. Ada claim memang, ada R7 dan ini tugas dari kedua pemain ini untuk bisa memberikan instant burst sehingga dari sisi belakang RRQ Hoshi akan bebas untuk masuk tanpa adanya real world manipulation. Oke, bersama dengan satu Lord akan seperti apa hasilnya? Bersama Akankah- satu Lord, RRQ semakin kuat. Wah, Ini kayak R7 yang di Baliho ngomongnya begitu kali. Iya ada ya, rame itu ya. Tapi tersisa 3 base turret aja nih Pak Pulung dari Yap. Todak yang masih menjadi PR besar pastinya untuk dipertahankan. Ini Primernya belum dijadiin, masih OTW Hunter Strike banget nih kayaknya nih ya. Dari Beatrix itu sendiri, Lordnya sudah ada di area dari top lane yang dimiliki oleh Todak. Mungkin Lord ini masih begitu lembut, masih belum terlalu kuat. Tapi setidaknya ini pun akan bisa menjadi daya dobrak tambahan untuk RRQ Hoshi agar bisa mendapatkan satu kemenangan. Namun ternyata untuk kali ini Movenden yang berhasil mendapatkan langsung ke arah dari Fit. Bahkan mereka hampir saja. What? Beatrix menghancurkan Yuki dan juga Albert mendadak bertamu walaupun tidak diundang sama sekali oleh Toda dan berhasil mendapatkan lagi karena satu player R7. mau pergi ke arah mana dan juga Skylar memberikan di maju ke depan. Kupanya tidak akan bisa melakukan banyak hal lagi karena Kupanya ditembakin dan diam saja di area tersebut. Walaupun masih ada high ground defender dari Moon, tapi memang lini belakang. Tapi kali ini dengan adanya satu Wind of Nature mendinai Shadow Kill yang dikeluarkan oleh seorang Ciku guys. Tanpa adanya trade eliminasi, RRQ masih memegang keuntungannya. ya ini bakal ya balik lagi dari Todak yang belum punya item cukup dari sisi defense-nya ya. Karena dari offense RRQ Hoshi mereka sudah cukup matang sekali. Adanya Black Dragon Form, adanya juga Ocean Oddity bersama dengan Breath of the Ocean sudah lebih daripada cukup untuk bisa menumbangkan Yif. Tapi positioning dari Fit harus juga bisa di-cover oleh rekan-rekan yang lain. Tadi dia tumbang sendirian, yang untungnya memang Yif dari posisi tidak bergerak juga. Ini dengan dua dari masing-masing hero yang udah diamankan ya. Mereka sebenarnya sama-sama memiliki keuntungan bermain di gang sempit kayak begini loh. Martis orang berkumpul di gang sempit kayak begini, Asuranya connect, Mortal Coil-nya semuanya bisa. Konsil. Dan sekarang ada konsil yang dikeluarkan, masih sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah satu Rogue yang berhasil ditarik lagi dengan satu Mel Pendel. Akankah ini menjadi milik kemenangan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi? Dan mereka semua bersama dengan Albert. Bahkan ada lagi pergerakan Beatrix di area tersebut. Dan wipe out. Todak mencoba untuk bermain all out, tapi balap berakhir. Wipe out Diciptakan oleh RRQ. Tersisa Skylar dan R7. Akankah ini menjadi akhir karena satu wave minion di arah atas akan langsung saja mengantarkan kemenangannya karena beda sudah dibuka. Dan kali ini base-nya akan menjadi milik RRQ Hoshi. RRQ Hoshi memiliki game yang pertama. Wow, Yap. kita merindukan Skylar dari Beatrix dari Skylar. Sampai kebalik nih saya nih ngomong ini ya. Sampai kebalik 2 kali nih gua kebalik nih. Ya, dan terbukti tadi untuk tim fight besar yang coba untuk di all in, di all out oleh tim Todak. Terbalik ternyata, dibalikan oleh RRQ Hoshi. Tapi kita bisa tahu kenapa hal itu bisa terjadi juga dikarenakan adanya perbedaan item dan juga perbedaan level yang cukup signifikan tadi. Ada 2 sampai dengan 3 level dan ditabrak langsung tim Todak. Mereka berusaha untuk membuat satu momentum, tapi satu kejutan juga dari RRQ Hoshi. Ya. Membalikan semua karena memang si Pulung udah bilang tadi. Oke, kalau di area sempit Todak enak. RRQ juga enak. Iya makanya tadi gue bilang kan dua-duanya memiliki keuntungan bermain di gang sempit. Ya. Kagak ada beberapa Iya. detik tuh kejadian om. Tapi memang perbedaan atribut, Iya akhirnya atribut level. leveling dari sisi levelnya sendiri kan. Udahlah. Iya. Entahlah. Early game yang coba untuk dikontrol tadi ya. Ya. Oleh Todak ternyata ya tidak membuahkan hasil sama sekali. Yap. Yang seharusnya misalnya Yuzong ini di plot untuk bisa kalah level Ya. dari Popol Kupa. Ternyata bahkan levelnya bisa ada sedikit di atas dari Popol Kupa. Itu dia. Dan seperti apa yang Wawa bilang, ini perubahan role, perubahan adanya laning juga yang bisa menjadi pisau bermata dua dan Yap. akhirnya Kejadian. kejadian. Dari Chico guys sendiri kita tidak melihat impact. Kurang optimal ya Sama penggunaan sekali. Hayabusa Gold Lane ya. Benar, ketika dia sedang melakukan misalnya dia lagi jalan, dia lagi ke tengah atau bahkan ke gold lane-nya, dia yang dieksekusi bukan dia yang mengeksekusi lawannya. Berarti memang ya secara itemnya terpressure habis-habisan dan mau gak mau nih ya. Dari Todaknya harus main defense karena komposisi mereka berharap mereka bisa main offense. Tapi pada akhirnya mereka yang harus ke defense. Iya karena menurut gua pribadi ya, untuk Ciku guys tadi bisa dibilang di game yang pertama ini untuk di game yang pertama di match Iya, ini ya iya. Ciku guys like-nya time berjalan om. Bener-bener menjadi lumbung poin yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. 0-3-0 Di sampai awal. menit ke 8 tadi, menit 8 apa menit 7 gitu. 0-3-0 itu adalah statistik yang dimiliki oleh Ciku. Ini kan mengakibatkan dia yang berada di area gold lane dengan impact, dengan hal yang dilakukan seperti itu
Impact-nya kan gede banget ya. Yap. Lane lain aja kalah gitu. Ya. Sementara yang diharapkan dari God lane yang bisa mendompleng nantinya kalah juga, Iya. telak lagi. Dan objektif dari Popol Kupa yang biasanya harus menghancurkan seenggaknya platingan dulu lah ya. Outer turret itu tadi nggak berhasil. Gak berhasil sama Iya. sekali. Dan akhirnya bisa terbilang fall off juga. Dan akhirnya RRQ Hoshi berhasil untuk mengungguli Todak dan akhirnya membawa kemenangan. Ini dia game pertama dan Baru game 1 nih tapi. masih game 1 ini masih best of 5 series. Yuk doa terus. Doa Masih terus. panjang, Support benar. Jadi kita masih harus bisa buktikan ya bahwa RRQ akan masih menjadi mimpi buruk untuk Todak. Ya, karena 2 MSR terakhir ya. Bahkan MSC juga. MSC juga betul. Tapi itu belum ada rivalnya. Aku pengen lihat rival sebenarnya tapi dengan Assassin ya. Tadi ku kira dia pengen pakai Assassin karena di grup stage-nya ada Hayabusa 2 kali, ada Link sekali. Ternyata tadi Assassin-nya di tangan Chico gitu loh. Jadi menurutku di game yang pertama tadi sini masih dalam masa oke lah kita coba lawan RQ pakai strat ini. Apa yang memang bisa. Kalau enggak nanti di game kedua, game ketiga kita balik ke produk yang asli. Oke. Karena kita tahu ya, mungkin orang di luar sana juga bertanya ngapain sih Hayabusa di God Lane gitu. Itu juga sebenarnya nggak semata-mata ada di panggung M4 ini langsung digunakan di situ. Betul, Iya. betul. Pastinya mereka juga sudah melakukan ini di scrimnya lah, di Setuju. latihannya Pasti lah. ada persiapan Dan lah. dan mungkin ada hal positif di saat dia scrim dengan menggunakan metode seperti ini. Makanya mereka berani untuk mengeluarkan strategi yang dia milikin Yap. di Betul. babak ke knockout. Tapi mohon Lawannya. maaf lahir dan batin teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. RRQ masih terlalu kuat untuk bisa dihadapin dengan metode seperti tadi. Betul. Benar-benar nggak efektif sama sekali. Ya. Yap. Bisa di ini ya diseimbangin gitu loh. Maksudnya di counter lagi gitu loh. Iya. Tahu gimana cara mengatasi dari Ya pertukaran lane strategi kan. tersebut ya. Benar, karena memang mungkin sudah terbaca juga oleh RQ Hoshi bahwa Todak mereka suka untuk melakukan pertukaran lane karena Iya. mereka sudah mempertontonkan dari grup stage. Iya. Ya. Menurutku kalau itu ditahan di grup stage mereka nggak keluarin pertukaran lainnya mungkin bisa berakhir positif buat Todak sekarang. Ya. Tapi sementara waktu ya mau gak mau karena memang udah mulai kebaca kelihatan mereka mau ngapain. Yap. Ya udah Hildanya juga dikeluarin di grup stage kemarin. Karena Yang kita- berarti Hildanya udah counter pick aja nyaman kan kalau ada Hilda di tangan Todak bisa jadi mereka akan main agresif dari awal. Oke, ini adalah itemization yang memang sudah terlihat dari game yang pertama tadi. Jauh Om gapnya. Silakan Om. Dari gapnya memang cukup jauh 9-18 bahkan dari game time-nya sendiri di bawah 15 menit. Untuk play-nya tanpa sekali terpick off tadi tapi Skylar tanpa terpick off. Ini dia positioning yang memang penting untuk Marshall apalagi sekelas Beatrix tanpa pengawalan yang cukup berarti ya. Karena dia harus bisa mainin di bagian belakang Rainernya tadi pas juga. Ada BOD, Hunter Strike, Malphite Roar bersama dengan Wind of Nature tadi buat Skylar. Jadi sangat bebas untuk bisa menghindari misalnya Shadow Kill dari Chico Guys. Sementara Chico Guys 4 kali terpick off. Memang item-item dia adalah item-item damage tapi untuk berhadapan dengan mungkin Albert dia butuh satu item defense juga sih karena bisa diharas dari belakang dari depan ke belakang secara langsung oleh Albert. Dan Fanny dari Albert tadi tidak ada yang menghentikan sama sekali. Bahkan dari Ruby-nya juga mungkin di awal-awal Yumski cukup merepotkan. Yap. Tapi ketika Yumski juga bisa narik ke Albertnya, hanya Yumski seorang. Skillnya sedang cooldown. Nah di sanalah bisa muncul Clay yang tiba-tiba masuk ke tanah. Ada R7 juga dengan Petrify-nya dia. Jadi untuk kerjasama timnya, RQ Hoshi mereka bagus banget loh. Kalau Clay-nya nggak punya Petrify, R7 yang bisa masuk dengan Black Dragon Form, Petrify di follow up dengan Clay. Yap. Ini coba lihat perbedaan antara Skylar dan juga kita lihat ke Yumski deh ataupun ke Chico guys. Chico lah. 11.000 berbanding 8.800 ataupun 11.000 berbanding 5.000. Damage seperti apa yang bisa dia terima itu Iya. udah berganda-ganda banget. Berganda-ganda. Berganda-ganda banget. Kenapa? Karena yang ini levelnya udah maksimal, atributnya udah penuh semua. Dari sisi leveling skillnya juga udah meningkat semua. Makanya tadi runner apatinya Tembus. jebret gitu. hilang. Ya karena Serem. Beatrix lawan Hayabusa ya kan Melee lawan Rain sebalik lagi sih kalau memang pilotnya di atas angin ini bakal bisa dibelakangin nantinya Chico guys ya dan memang ada Quad Shadow tapi kalau lagi ketinggalan level kan ya damage-nya mohon maaf nih masih lebih kecil dibandingkan dengan Skylar. Iya, dan ada metode tadi itu kan bisa mepet terus ke arah wave minion juga Iya. kan untuk Skylarnya. Memang Skylar juga menggunakan Beatrix-nya entah bisa terus-terusan atau tidak berada di dalam rumputan kan kita nggak tahu juga gaya permainan seperti apa tadi yang memang kita juga melihat banyak sekali pertempuran di laning yang berbeda 876 Full Wah, domination. per menit full dominasi. Nih semua frame-nya bakal diisi oleh RQ Hoshi, Yap. Skylar, Albert, Finn dan juga ada Finn kembali Rich Guy, The Gary, Sam Black, Forgotten One. Jadi bener sulit tadi buat Todak mereka nggak bisa improvise sama sekali Nggak bisa. ya karena 3 lane mereka terpatahkan akhirnya ya. Usaha mereka sebenarnya pertama adalah mereka harus bisa dapetin turtle-nya. Tapi ternyata turtle-nya kelepasan dan waktu turtle-nya lepas di top lane-nya juga di gold lane nggak menang sama sekali. Dan menurut gua Om, apabila tadi juga assassin yang digunakan oleh rival, karena kita tahu assassin yang ada
itu kan dependent semua dengan purple buff. Setuju. Iya kan? Untungnya Martis nggak dependent terhadap purple buff. Masih ada durability, masih bisa bertahan, masih bisa memiliki daya dobrak lah ataupun daya perlawanan. Coba bayangkan kalau tadi itu assassin. Akan seperti apa permainan di game yang pertama kalau dia bisa kayak begini. Mungkin itulah yang akhirnya membuat yaudah assassinnya taruh di gold lane aja agar menghindari adanya invasi-invasi atau kerusuhan-kerusuhan yang akan dilakukan oleh Finn dengan Hildanya. Dan akhirnya tapi kurang maksimal mungkin hasil yang didapatkan. Sebenarnya Hilda di sini bagus untuk Arkehosi ya. Karena munculnya Hayabusa tadi yang diambil, padahal ini udah ada Hilda loh. Mereka ngambil Hayabusa, yang dimana mereka harus tahu oh Hilda kan akan bisa ngeharas, nge-copy pola permainan dari Todak yang kemarin. Betul. Dan berarti ini ada Hayabusa diambil langsung jadi ragu. Apa memang kita harus naruh Hayabusanya sebagai jungler yang nanti ada temennya. Orang keenam, ada Hilda di samping dia. Dan karena bukan Hayabusa yang dimainkan sebagai jungler ya udah Hildanya bebas. Oke, aku mau nge-backup kemana nih? Tinggal pilih. Oke, di atas lagi menang 1v1 ketemu dengan Hayabusa. Ya udah, backupnya akhirnya ke XP lane. Dan XP lane-nya karena Popol Kupa setupnya lebih enak lagi tadi buat Arkehosi. Hilda nih orangnya juga aktif juga ya. Aktif banget ya, ngajak orang temenan mulu. Bener. Musuhnya diajak jadi kawan. Oke, tapi ini dia MVP by Infinix jatuh kepada Deden from Bogor. Ya, kita punya Clay sebagai MVP Kadita dia yang memang merubah segalanya, berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama tadi juga. Jadi XP gold-nya terbagi sama rata untuk Arkehosi. Item build-nya Clock of Destiny, Genius One, ada Lightning Truncheon juga dan Arcane Boots full damage item dimainkan oleh Clay. Tapi pastinya memang Clock of Destiny kan lagi agak ada sedikit ini ya. Mungkin penambahan dari MP-nya. Jadi lamanya untuk maksimalnya dari 4 menit ke 5 menit. Ya nambah 1 menit lah, agak lama dikit. Iya apa-apa, tapi emang masih kombinasi dari Lightning Truncheon juga. Clock of Destiny Lightning. Tuh, lihat hitmapnya. Karena gold lane-nya aman. Iya. Biasanya kita lihat, bener. Gold lane-nya aman menang lawan Hayabusa. Iya. Gak perlu disamperin. Gak usah sama sekali. Mainnya di area objektif aja. Nah itu dia. Karena rotasinya memang ke bawah ya. Tadi rame banget ya di bawah ya. Rame banget. Karena gini, kalau memang dari gold lane-nya bisa menang nih, pasti ini ada sedikit perubahan di hitmap-nya. Tapi karena memang itu menang telak yang di bagian top lane-nya di gold lane, ya udah, oke kita langsung fokus aja kita mainin objektif. Popol Kupa bahkan yang tergolong hero yang cukup tipis diharas oleh Arkehosi. Dan Clay dia jarang terpick off di 5 menit yang pertama. Terbukti dari hitmapnya cuma 1 tuh, jejak kaki di belakang. Berarti ini cuma di awal-awal aja nih. Jejak kaki. Ini ya apa namanya? Ya jejaknya ya jejak langkah bekas ya. Jejak si gundul tapi ini. Bukan. Jejak petualang ya. Iya, beda. Beda lagi. Iya, tapi ya ini yang buat susah juga buat Todak tadi. Mereka sulitnya adalah untuk masuk ke dalam zona dari objektif selalu dijaga oleh Clay. Titik-titik dari Clay berada itu titik yang dimana harus dibuka oleh Yumski, dan Yumski di early game tidak terlalu tanky. Dan kita lihat untuk MVP highlights by Infinix Note Series di mana pergerakan dari Arkehosi adalah mereka langsung menuju ke XP lane apapun yang terjadi. Dan mereka bisa memenangkan duel di sana, mendapatkan objektif demi objektif, mempressure Todak untuk bisa mendapatkan poin demi poin juga. Karena ada Martis, yang kita tahu Martis adalah hero momentum, hero yang bisa dengan one hitnya, decimationnya bisa memberikan 2 damage untuk mendapatkan point kill. Tapi ternyata tidak terjadi sama sekali dan bahkan terkesan Todak mereka tidak bisa melakukan defense terhadap serangan yang dibangun oleh Arkehosi dan semuanya ditabrak. Memang ada gift yang bisa didapatkan sebagai first pick, tapi gift tersebut ternyata ditukarkan dengan Yuzong bersama dengan Hilda. Gift sebenarnya ada pilihan yang bagus. Dia sekarang di meta yang sekarang dia sangat kuat dengan point blast, point kristalnya. Tapi kalau memang bisa dikendalikan apalagi seperti ini sebenarnya dari Todak mereka udah bagus banget. Mereka buka real world manipulation, ditarik dengan down run. Tapi dari item, dari levelnya Pak Bulu, itu yang menjadi perbedaan yang begitu jauh. Dan masih di game yang pertama pastinya Todak mereka masih punya ruang untuk melakukan